Hai, Shalom. Selamat datang di ibadah perayaan Natal UKM Rohani Kristen Persekutuan Doa Universitas Gunadarma. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, teman-teman, dan seluruh ormawa dari kampus Universitas Gunadarma yang sudah hadir, serta kami juga menyambut dengan penuh sukacita teman-teman dari sekolah maupun kampus yang berasal dari luar Universitas Gunadarma. Selamat datang ya! Nah, sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama mengisi Google Form absensi yang terletak di description box maupun kolom komentar yang ada di live chat. Tujuannya agar kami bisa mengenal teman-teman lebih dalam lagi, mungkin ada yang bisa didukung dalam doa, ataupun evaluasi bagi kami agar kedepannya kita bisa sama-sama lebih baik lagi. Terakhir, saya mau mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama yuk kita punya sikap hati yang sungguh-sungguh, yang benar di hadapan Tuhan. Karena sekalipun kita ada di berbeda-beda tempat, tapi kita percaya kalau Tuhan melihat kita dimanapun kita berada saat ini. Semangat, kita melatih diri untuk sungguh-sungguh ya sama Tuhan. Tetap setia mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya atas nama dosen Kristen Gunadarma menyampaikan selamat Natal bagi kita semua. Semoga sukacita Natal membawa damai sejahtera di hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita boleh ada di penghujung tahun 2020, bahkan kita boleh mengikuti perayaan Natal walaupun bersifat online. Kiranya itu tidak akan pernah mengubah sukacita kita terhadap Natal. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen, terkhusus untuk dosen UKM Roh Kris atas bimbingan, atas support, sehingga pelaksanaan perayaan Natal ini boleh terlaksana. Begitu juga dengan setiap mahasiswa Gunadarma, bahkan mahasiswa di luar Gunadarma. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada setiap panitia pengurus, bahkan untuk setiap pembina yang telah mensupport dan meluangkan waktunya serta memberikan tenaga, dana sehingga pelaksanaan perayaan Natal online ini boleh terlaksana. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua. Di tahun ini kita semua sama-sama mengalami masa pandemi, di mana kita harus menjaga jarak, sulit untuk berinteraksi secara langsung satu dengan yang lain, dan tentunya kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kita juga belajar untuk tidak mudah menyerah dengan keadaan. Justru inilah saatnya untuk kita menghidupkan fungsi, identitas yang sudah Tuhan berikan atas kita yang percaya kepada Tuhan, yaitu garam dan terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu, bukan suatu kebetulan kalau tema Natal ini adalah Let There Be Light, yang diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5-6. Kita semua dilatih untuk tidak hidup bagi diri kita sendiri, namun juga mau memberikan hati kita untuk peduli dengan sesama kita. Dan sebelum perayaan Natal ini, kita sudah bergerak melakukan sesuatu untuk menolong teman-teman dan saudara kita yang ada di panti asuhan dan panti jompo berkat kasih Immanuel yang terletak di Jakarta Utara. Semua pemberian kita, segala hal yang sudah kita lakukan, bukan untuk mengenalkan seberapa hebatnya kita, namun untuk menunjukkan Yesus Kristus yang kita percaya adalah jawaban bagi banyak orang. Biarlah melalui perayaan Natal ini juga, dengan tema Let There Be Light, setiap kita yang hadir menyadari bahwa Yesus Kristus adalah terang itu sendiri. Menyadari bahwa sebagai anak muda harus hidup di dalam terang dengan mempertahankan dan menjaga kelakuan menurut kebenaran firman Tuhan. Serta dari setiap kita yang hadir siap diutus untuk melayani Tuhan dengan terangnya, untuk menyatakan kebenaran firman dan memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sehingga hanya kemuliaannya lah yang nampak. Kiranya terang yang ada dilandasi atas kasih Kristus, sehingga terang yang tercipta itu tidak mudah hilang dan rusak, bahkan akan terus ada ketika acara Natal ini telah usai. Demikianlah sedikit sambutan yang dapat diutarakan. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
apa yang luar biasa buat Tuhan? Siap untuk terangi dunia. Come on, sing with me. Sekali lagi. Bangkit, mau bangkit bagimu, sinar dan memuliakanmu. Maju, Dalam kau kebenaran. Your grace is greater than Yesus perlindunganku. Yesus, kau sungguh kasih sifat-Mu. Katakan yang kedua, aku hamba. Tapi Yesus juga melakukan apa yang dia kerjakan. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan seperti ini. Dia melihat, akulah pokok anggur dan kamu anak kita. Tangan Tuhan kita memegang tangan kita. Itu saja. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind, God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no striving in your grace, God of mercy, God Almighty. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, sweet breath. Jesus, have your way. There's no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross, no regret in what it cost.
lahir untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami rindukan Engkau Tuhan. Bangkitkan hati kami untuk memuji-Mu Tuhan, menyembah kepada Allah yang besar, yang begitu baik. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Terima kasih,
di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Kau yang buat jiwaku tenang. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. There's no darkness in your eyes. There's no question in your mind. God Almighty, God of mercy. There's no hiding from your face. There's no striving in your grace. God of mercy, God Almighty, let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our heart
no borders in your love, no division in your heart, God of heaven, God of freedom. There's no taking back the cross, no regretting what it cost. God of freedom, God of heaven, God of heaven. Oh, let there be light. Open the eyes of the blind. Purify your hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Waves embracing the poor, comfort for all those who mourn, for the broken-hearted. Sing louder, release from oppression the shame, oppression turning to praise for every captive. Sing louder, restoring sight to the blind, breaking the curse of the night for all in darkness. Sing louder, proclaiming freedom for all. This is the day of the Lord, beauty for action. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify your heart in your fire. Breathe in us, we pray. Oh, let there be light. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Let a light that shines above become the light that shines in us. There's no darkness in your way, so have your way. Mari semuanya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Arise, my soul, remember this. He took my sin.
All of this for your glory. 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 And all of this for your glory. And all of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. All of this for your glory. Sing louder. All of this. All of this for your glory. And all of this for your glory. And all of this for your glory. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. To see the light. Yang masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh lebih lagi. Sama-sama kita bersorak. Sekali lagi. Sama-sama kita katakan bangkit. Bangkit, ku mau bangkit bagimu. Bersinar dan memuliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu. Jalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu. Terangi dunia di sekelilingku. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namaku atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Saksikan kemenangan. Nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Sama-sama kita katakan bangkit. Bangkit, ku mau bangkit bagimu. Sinar dan memuliakanmu. Maju, maju, ku mau maju bagimu. Jalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup jadi terangmu. Terangi dunia di sekelilingku. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Saksikan kemenangan. Nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan nama
mari sama-sama kita satukan hati kita. Berikan telinga seorang murid ya Tuhan. Celikan mata dan telinga rohani kami Tuhan. Agar sampai isi hatimu, kerinduanmu di dalam hati setiap kami. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Let there be light, Lord. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Let there be light. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Let there be light. Let there be light. Open the eyes of the blind. Purify our hearts in your fire. Breathe in us, we pray. Oh, let there be light. Open our eyes to your heart. Desperate just to know who you are. Shine in us, we pray. Jesus, have your way. Shalom teman-temanku di PD Gunadarma. Merry Christmas. Christopher Tapiheru di sini dapat kesempatan yang indah untuk membagikan isi hati Tuhan di hari Natal yang sangat terberkati ini. Sekali lagi thank you buat kehormatannya. Ya, sekali lagi kesempatan gue dapat. Mudah-mudahan gak ada yang bosen yang lihat muka gue. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang, di Natal kali ini kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat menarik. Ya, judulnya Let There Be Light. Let There Be Light. Ya, ayat tema kita akan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6. Gue berharap ada Alkitab di dekat lo. Ya, kita hidup di istilahnya dalam peperangan rohani. Setiap saat kita diperebutkan oleh Tuhan dan oleh iblis. Jadi kita dalam peperangan rohani adalah sebuah kebodohan atau kesombongan untuk pergi berperang atau berada di medan perang dan bermimpi untuk menang atau at least bertahan hidup tanpa bawa senjata. Ya, sebagai seorang cucu dari pejuang kemerdekaan RI, ya, almarhum kakek gue selalu menceritakan di zaman perang, waktu era berperang itu tentara tuh nggak boleh tidur, bahkan tidur aja tuh nggak boleh jauh dari senjatanya. Ya, dan gue berharap ada Alkitab di screen lo, karena sekali lagi kita berada di peperangan rohani. Ya, harus ada selalu Alkitab, harus kita bawa kemana-mana, harus ada di sejangkauan tangan kita. Ya, 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 6 berbicara tentang let there be
light. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi safe to say, gue jadi pendeta karena kehendak Tuhan. Ya bukan cita-cita gue gak pernah bercita-cita jadi pendeta. Ya makanya kuliahnya ambil desain grafis, kerja di dunia desain grafis, jadi book designer for almost 6 years, dan total hampir 10 tahun gue kerja di desain grafis seperti sesuai dengan jurusan yang gue ambil waktu kuliah dulu. Ya tapi kehendak Tuhan membawa gue jadi pendeta sekarang, dan gue tahu sama persis seperti Rasul Paulus berkata bahwa dia menggambarkan bahwa yang dia beritakan selalu, yang para rasul beritakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, dan diri mereka, ya, termasuk gue dan teman-teman semua, diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Itu kata-kata kuncinya. Ayat emasnya ada di situ. Let there be light. Tuhan yang berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Kalau Tuhan yang berfirman pasti jadi kenyataan. Ya, ia juga, Tuhan juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, ya, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan, ya, bahasa aslinya pengenalan, ya, tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya, jadi Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita melalui Yesus Kristus. Ya, ketika kita mengenal dan menyadari kemuliaan Kristus, ya, ketuhanan Yesus, ya, dan itu seperti kayak hati kita diterangi, ya, diterangi oleh kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi segala sesuatu yang bisa kita kenal tentang Bapa di sorga, ya, dalam diri Yesus. Ya, makanya kalau baca Alkitab, gue kasih shortcut. Biasanya gue akan kasih tahu, cari Yesusnya. Right? Cari Yesusnya karena because it's all about Him. It's all about Jesus. Dan Natal juga sama. Natal mestinya, it's all about Jesus. Dan sama sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita firman. Ya, bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya pembicara. Right? Tapi pemberita firman. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan jadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya, biar Kristus yang kita selalu beritakan. Ya, Kristus yang kita selalu beritakan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Because Jesus is the light. Ini poin pertama kalau teman-teman suka nyatet. Jesus is the light. Kristus adalah terang itu. Di Yohanes 9 ayat 5 Tuhan Yesus berkata cukup sederhana. Yohanes 9 ayat 5 dikatakan seperti ini. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku dalam dunia. Tapi sekarang udah naik sorga. Right? Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Kalau gitu siapa dong terang dunia? Ya, kita punya tugas nampaknya. Yang mungkin beberapa teman-teman baru tahu. Saat ini ketika dengar message ini baru tahu, oh ternyata ini sekarang bagian gua. Right? Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5 Tuhan Yesus berkata sendiri. Ya, di Yohanes 12 ayat 46, ya, di sini ada tertulis, ya, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. See what beauty that makes these hearts adore you. Hope of a life spent with you. Ya, satu lirik-lirik yang sangat indah dari satu lagu yang berjudul Here I Am to Worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Terang, ya, terang telah datang ke dalam dunia. Membuka mata kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan Bapa, kemuliaan Tuhan yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Right? Aku telah datang ke dalam dunia, Yohanes 12 ayat 46, sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, kuncinya ada di percaya kepada Yesus, jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, dulu memang tinggal di kegelapan, semua kita. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita dulu tinggal dalam kegelapan. Semua kita terikat dengan masing-masing dosa-dosa kita sendiri. Tapi itu dulu. Ya, when light of the world step down, ya, terang datang kepada kita. Ya, Kristus menerangi hati kita. Kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Tujuan dia datang sebagai terang supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal dalam kegelapan lagi. Ya, jangan tinggal dalam kegelapan lagi. Kita diselamatkan dari kegelapan. Yohanes 3 ayat 17 sampai 21. Kita lanjutin tentang kebenaran ini. Terang datang ke dalam dunia. Ya, Yohanes 3 ayat 17 sampai 21.
Please open your Bible, baca sendiri. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari khotbahnya Kristo, right? Apalagi cuma dari quotes gue yang lu repost, right? Ya, quotes tadi bahkan renungan harian nggak bisa menggantikan hubungan kita sama Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya sendiri. So, open up your Bible and read it for yourself out loud. Let you hear, let your soul, biar jiwamu mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita lagi mendengar suara Tuhan. Ya, kalau ada yang rindu, Tuhan, aku pengen bisa dengar suara Tuhan, ya udah Alkitabnya dibaca. That's how we hear from God. Begitu caranya kita mendengar dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 17 sampai 21. 16-nya udah hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup. Yang kekal itu udah hafal, udah sering dibuka. Sekarang kita buka ayat selanjutannya. Ya, Yohanes 3 ayat 17 sampai 21. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, we have a savior. Kita punya juru selamat, kita bukan cuma beragama. Right? Agama banyak, tapi juru selamat cuma satu. Ya, kita punya apa yang nggak dipunya orang lain, kita punya juru selamat. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada dalam hukuman. Dia bukan dihukum, tapi telah berada dalam hukuman. It's a state, sebuah keadaan. Ya, keadaan terhukum. Kenapa? Karena inilah hukuman itu. Kalau kita baca lebih lanjut, dikatakan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Oh, ternyata keengganan seorang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keengganan kita, bahkan yang di mulut ngakunya Yesus Tuhan, tapi nggak mau bertobat dari perbuatan kita, keengganan kita untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui pembacaan firman-Nya. Ya, untuk mengenal Dia lebih sungguh lagi, bukan cuma tahu dari apa kata orang, tapi mengenal Dia melalui firman-Nya, keengganan seseorang untuk datang, ya, itu adalah hukuman itu sendiri. Hukuman itu sendiri. Ya, inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Alasannya sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu nampak. Ini kan ketika orang bikin dosa, mereka tinggal dalam kegelapan, dan orang yang bikin dosa mana mau datang ke terang. Takut ketahuan, ya nggak? Takut terungkap aslinya. Dosanya jadi kelihatan, orang jadi, jadi kita takut biasanya. Kenapa kita nggak mau mendekat? Kenapa orang baca Alkitab itu maju mundur, bahkan susah, nggak mulai-mulai? Kenapa? Karena sekali lagi kita masih hidup dalam kegelapan. But light of the world step down into darkness. He save us. Ya, terang itu datang ke dalam dunia dan Dia menyelamatkan kita dari kegelapan. Ya, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Tuhan. Ya, jadi ketika kita udah mulai berbalik kembali kepada Tuhan, ya, istilah kerennya tuh bertobat, putar 180 derajat, berbalik arah. Tadinya lari dari Tuhan, run from God, sekarang run to Him, menyadari bahwa barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Ya, barang siapa datang kepadaku tidak akan kutolak. Ya, dan barang siapa yang Bapa berikan kepadaku akan datang kepadaku. So come to Him. Ya, ayo sungguh-sungguh mulai lebih lagi kulik Alkitabnya, baca sendiri. Ya, berhenti disuapin, berhenti bisa ditipu-tipu, diarah-arahin sama orang. Coba kenali Tuhanmu sendiri melalui pembacaan Alkitab pribadimu. Ya, karena engkau rindu untuk mengenal Dia bukan karena harus, tapi karena pengen, ya, dan karena perlu sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Ya, ayat 9 sampai 12 di layar ini ada tertulis ayat 12-nya. Yohanes 1. Aku baca dari ayat 9, dikatakan seperti ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia ini, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Tapi, nah ini yang penting nih. This one's for you and me. Ini bagi Anda dan saya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Ya, anak Allah jadi manusia. This is Christmas, okay? Basically ini ringkasan dari Natal. Natal itu tentang apa sih? Tentang anak Allah. Ya, the Son of God menjadi manusia. Supaya manusia, Anda dan saya bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Saya ulang, ini rangkuman Natal. Kalau dia nanya Natal tentang siapa sih? Jangan bilang, oh ulang tahunnya Tuhan Yesus. Right? Nanti mereka bingung, kok Tuhan kok lahir? Gitu. Tuhan kok mati? Tuhan kok... Entar yang gitu-gitu lagi ribet. Mending kita langsung jelasin. Esensinya adalah apa? Anak Allah jadi manusia. Biar manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. That's Christmas is all about. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya apa? Ciri-cirinya sederhana, tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Tidak lagi tinggal dalam kegelapan karena terang itu telah datang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari kegelapan, menyelamatkan Anda dan saya. Ya, tapi seperti yang tadi aku bilang di awal, kita punya tugas. Ya, ketika kita udah ditarik keluar dari kegelapan yang teramat sangat gelap itu, diselamatkan dari hidup bodoh yang dipenuhi dengan trial and error karena nggak bisa lihat apa-apa, buta tidak melihat berarti meraba-raba dan nabrak-nabrak, right? Dulu kita hidupnya kayak gitu. Kita coba dan gagal, dan akhirnya kayaknya ada satu lagi yang belum saya coba, yaitu Yesus. Right? Kenapa nggak Yesus jadi pilihan yang pertama? Kenapa Tuhan selalu dicari? Ya kayak ban serep. Kenapa dia nggak jadikan yang utama? Right? Karena dia yang terutama memang harusnya. Ya, kita diselamatkan dari kegelapan, dibawa ke dalam terangnya. Kita disinari oleh kemuliaannya. Dia memperkenalkan dirinya kepada kita sehingga kita bisa mengasihi dia. Tak kenal maka tak sayang, sulit untuk percaya. Anda dan saya bisa percaya karena terangnya telah bersinar dalam hati kita. Itu yang tadi kita baca di ayat utama kita. Right? Untuk apa? Untuk menyadarkan kita. Oke, kita sampai ke pembacaan terakhir di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ayatnya berkata seperti ini. Tuhan Yesus yang ngomong loh ini, dengerin ya. Kamu adalah terang dunia. Duh, kenapa jadi gue? Right? Gue pertama kali baca kayak, bukannya Yesus. Ya, lagu sekolah minggu kita hafalnya apa sih? Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya di dalam dunia. Pernah dengar lagu sekolah minggu itu? Gue tahunya dari dulu Yesus terang dunia. But when I read the Bible for myself, gue menemukan kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. And just seperti dia nunjuk muka gue, dia bilang kayak, lu terang dunia. You are the light of the world. Kenapa? Karena Yesus sudah tidak di bumi ini lagi. Nah kan selama aku dalam dunia, tadi Yohanes 9 ayat 5, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, tapi dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita dan biar Roh Kudus bisa turun, menerangi hati kita. Ketika pembacaan Alkitab kita nggak akan boring karena Roh Kudus akan menjelaskan kepada kita, memperkenalkan Bapa kepada kita. Ya, dan ini yang menarik. Ya, menarik adalah apa? Kita diselamatkan dari kegelapan oleh Sang Terang supaya kita bisa jadi terang dunia. Ya, selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Tapi when I go to heaven, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tapi jeleknya apa? Sering bersembunyi. Nggak bisa tersembunyi, tapi dengan sengaja bersembunyi. Di mana? Seringkali di dalam gereja. Ya, seringkali di dalam kekristenan kita yang kita umpet-umpetin dari orang. Right? Karena orang bilang agama tuh harus punya, tapi nggak perlu dipamerin. Right? Kita nggak pamerin agama. Kita menghidupi apa yang Kristus telah tebus kita. Kehidupan untuk perbuatan baik yang disediakan bagi kita. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Nggak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam rencana Tuhan. Dan gimana cara dia membawa kita ke sana? Dengan menjadikan kita. Ya, menyelamatkan kita dari kegelapan dan menyadarkan kita siapa diri kita yang sebenarnya. We are the light of the world. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena pasti kelihatan. Kota yang terletak di atas gunung, aku selalu menggambarkannya ketika pergi ke puncak gitu ya. Udah mulai agak maghrib, udah mulai agak gelap. Ya, kita lagi di jalan menuju puncak, kita bisa lihat nanti kalau udah mulai gelap, di atas puncak itu ada rumah-rumah. Kita jadi tahu, oh ada yang tinggal di situ. Kenapa? Karena ada cahaya.
Dan seperti itulah, kita tidak mungkin sebenarnya bersembunyi, karena orang pasti tahu, tapi kita dengan sengaja sering kali bersembunyi. Tidak tersembunyi, tapi sering bersembunyi. Ya, padahal kita adalah terang dunia. Ya, kita adalah terang dunia yang dibutuhkan oleh siapa? Ya, oleh dunia ini, berarti. Oleh dunia ini. Ya. Tapi kita sekali lagi, kita lebih suka bersembunyi. Zona nyaman namanya. Kita takut, aduh kalau kita ntar kalau gue nginjil, gue dicap kristenisasi lagi. Ya gue dibilang gak Pancasilais lagi, terlalu agamis lagi. Apalagi alasan lo? Gak Pancasilais, ya kan terlalu agamis, ekstremis, lupa cukur alis, apalagi alasan-alasan lo, right? Kita bersembunyi di 4 tembok gereja, kita bersembunyi dalam kekristenan yang untuk kalangan sendiri. Ya sebagai desainer grafis, gue bikin beberapa desain kebaktian, KKR. I hate that word. Gue paling benci kata-kata kecil, bintang kecil dengan tulisan untuk kalangan sendiri. Kenapa gue benci itu? Karena di Alkitab nggak ada tuh. Ya, Yesus nggak pernah dicatat mati cuma buat orang Kristen. Nggak pernah dicatat gitu. Berarti adalah sebuah gini, kalau orang-orang yang lain bilang kayak, oh Yesus ya, Yesus kan Tuhannya orang Kristen. Gue nggak sepenuhnya setuju. Kenapa? Karena dia Tuhan atas semua orang. Kenapa? Karena dia nggak mati buat orang Kristen doang. Karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen? Enggak. Akan dunia ini Tuhan nggak pilih kasih. Yesus mati menebus semuanya, dan siapa aja yang mau percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini tergantung respon Anda dan saya. Ini kebebasan, nggak ada yang dipaksain. Ya sekali lagi, barang siapa percaya tidak dihukum, tapi barang siapa tidak percaya telah hidup dalam penghukuman itu. Ya dalam hukuman, kenapa? Karena terang datang ke dalam dunia, tapi mereka nggak mau, lebih senang hidup dalam gelap. Bahkan yang aku Kristen sekalipun. Tapi ini sekali lagi biar pesan ini jadi pengingat bagi Anda dan saya bahwa we are the light of the world. Yesus yang ngomong, kamulah terang. So nggak ada tuh istilah jadilah terang, right? Nggak, bukan jadilah tapi kamulah. Realize who you really are. Sadari siapa dirimu yang sebenarnya dan mulai hidupi kebenaran itu. Ya, aku pernah bikin quotes kayak gini. Dan aku selalu ingat, ya, lu nggak bisa jadi diri lo sendiri sebelum lo tahu siapa diri lo yang sebenarnya. Gue ulang. Oke, Anda dan saya, kita. Nggak bisa jadi diri kita sendiri sebelum kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Dan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. So this is the truth. This is the reality. You are the light of the world. Kamulah terang dunia. Baik, sadari kebenaran itu dan mulai hidupi. Dengan cara apa? Gimana caranya? Keluar dari persembunyian. Keluar dari persembunyian lagi. Kenapa? Karena lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Buat apa nyalain lampu, nyalain lilin, taruh di bawah tempat tidur, malah kebakaran tuh tempat tidur, right? Mau nyari tikus, lu mau nyari apa di kolong, right? Nggak ada. Ya, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Ya, melalui semua platform berarti dalam kehidupan kita, melalui semua ya kesempatan untuk bisa memberitakan Kristus, untuk bisa menginjil, untuk bisa memuridkan, untuk bisa menuntun orang-orang kepada Kristus, kita pakai semua platform kita termasuk sosial media. Right? Pengabaian dari sosial media bertahun-tahun dari gereja. Mestinya at least dalam setahun ini disadarkan bahwa ini sebuah kayak kaki Dian untuk zaman sekarang. Ya, untuk kaki Dian modern. Mungkin nanti di era berikutnya kaki Diannya beda lagi, tapi for now it's social media. So manfaatkan dengan baik. Ya, letakkan pelitamu di atas itu. Ya, jangan sembunyikan kekristenanmu di balik 4 tembok rumahmu. Atau 4 tembok gereja. Right? Sekali lagi, Yesus nggak mati buat orang Kristen doang. Berarti dia bukan untuk kalangan sendiri. Ya, kita terang dunia. Kita dibutuhkan tuh di luar sana. So, keluar dari persembunyianmu. Ya, nyalakan pelitamu. Letakkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bicara tentang our sphere of influence. Kita semua punya masing-masing punya lingkup pengaruh. Nah, makanya gue selalu bilang sama siapapun yang bilang kayak, bro, lu mesti adik gue mesti kenal sama lo, mesti ngobrol sama lo, men gue susah banget kalau ngomong sama dia. Gue bilang kayak, lu mau tahu orang yang paling berkuasa dalam tanda kutip punya otoritas buat ngomong sama adik lo itu lo. Karena dia kenalnya lu, dia nggak tahu siapa Christopher Tapiheru dan nggak perlu tahu juga. Yang dia perlu kenal adalah Kristus melalui elu, karena elu yang dia lihat terus. Lu yang dia lihat terus. Right? Dan ini bicara tentang sama. Ya. Biar semua orang melihat. Ya. Biar kita berfungsi. Kita keluar dari persembunyian kita. Ke atas semua platform yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di situ
Kita akan menerangi semua orang. Fungsinya gini, fungsi lampu. Ya, walaupun ada lampu yang sangat keren, misalnya bentuknya kayak chandelier gitu, yang kayak di hotel-hotel tuh yang mewah sekali, bergelantungan, itu ada mungkin ya untuk pamer. Tapi percaya deh, lampu fungsi utamanya bukan untuk pamer, tapi untuk menyinari. Untuk bersinar di tengah kegelapan. Sehingga yang dalam kegelapan nggak lagi berada dalam kegelapan. Right? Dan sama, ketika kita keluar dari persembunyian kita, ya, kepada dunia yang gelap, dunia akhirnya diuntungkan. Kalau bahasa Kristennya tuh, kita jadi berkat dimanapun kita berada karena keberadaan kita. Ya, kita punya pembawaan kita di situ, kita bawa hadirat Tuhan. Dan orang ternyata membutuhkan Tuhan. Banyak orang udah putus asa setahun ini. Dan kita punya harapan yang pasti. Bukan yang mudah-mudahan, bukan yang semoga, tapi yang pasti. Dan biar harapan ini kita bagikan kepada orang yang lain. We are hope dealer. Ya, kita pemasok, pengedar pengharapan. Right? Pengedar pengharapan. Itu kita. Ya. Dan dikatakan di ayat terakhirnya, di ayat 16 dikatakan gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya apa? Kita mesti keluar dari persembunyian kita dan meletakkan istilah bersinar di atas semua platform, melalui semua platform yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, digambarkan sebagai kaki Dian tadi. Ya, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya, ini tujuannya ternyata bukan buat kita, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, gini, yang bisa dibanggakan dari keselamatan yang diberikan. Oke? Artinya keselamatan kita adalah hadiah. Hadiah. Ya, pemberian. Yang bisa dibanggakan dari sebuah pemberian hanyalah sang pemberi. Ya, jadi kita nggak bisa banggain prestasi religius kita. Pelayanan kita, persembahan kita, ketaatan kita, kesalehan kita, kebaikan kita, kedermawanan kita nggak bisa banggakan itu. Yang kita bisa banggakan adalah juru selamat kita, yaitu Yesus. Light of the world step down into darkness. Open my eyes, let me see. Karena dia bersinar, bercahaya di hati saya. Saya jadi bisa mengenal Tuhan. Dan menyadari bahwa dia terlalu mengasihi kita semua, bukan hanya saya. Dan berita itu yang kita bawa kemanapun kita pergi. Berita itu yang kita bawa kemanapun kita pergi. So, apa perintahnya adalah apa? Stop hiding, berhenti. Berhenti jadi orang Kristen yang untuk kalangan sendiri. Berhenti berada dalam zona nyamanmu, keluarlah. Pakai semua platform yang ada untuk bersinar. Ya, membanggakan siapa? Menyombongkan siapa? Memuliakan siapa? Kristus. So, stop hiding, shine for His glory. Dan di akhir dari pesan ini, aku mau mengundang teman-teman untuk recommit. Tiap Natal, beberapa baru diingetin bahwa lu Kristen, lu baru inget pas lu, Natal, gue Kristen ya? Udah lama gereja, right? Setahun sekali Kristen Natal atau Kristen napas. Cuman muncul pas Natal atau Paskah. Sekali lagi kita harus bertobat dari keadaan ini. Kita mesti sungguh-sungguh keluar dari kegelapan. Kenapa? Kan kita udah diselamatkan. Kalau kita udah diselamatkan dan kita tinggal di situ buat apa? Sia-sia pengorbanan Kristus. Makanya apa? Please, come on. Ya, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan yang tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Karena Kristus, sekali lagi terangnya telah bercahaya di hati kita. Ya, dan ternyata terang itu berasal dari kemuliaan wajah Kristus. Dan aku undang teman-teman. Ya, dalam altar call yang singkat ini, altar call dalam bentuk online, this is weird, this is between you and God. Nggak perlu lagu, nggak perlu musik, bukan manipulasi, emosi, tapi ini sungguh-sungguh. Ya, antara lu sama Tuhan. Kalau lu perlu merem, lu merem. Kalau lu mau angkat tangan, lu angkat tangan. This is your time. Your time with Him. Okay, recommit yourself. Terima sang terang. Datang kepada sang terang itu. Biar semua perbuatan jahatmu ditelanjangi. Dan semua dosamu, ikatan dosamu diputuskan. Sehingga engkau jadi orang-orang merdeka yang hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada undangan untuk datang kepada Dia. Datang kepada terang itu. Berhenti keluar dari kegelapan. Berhenti hidup dalam kegelapan. This is your time. Ya, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Sambutlah Dia. Seorang anaklah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Ini kami Tuhan. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Recommit ourselves. Membuat komitmen yang baru. Untuk sungguh-sungguh gak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Gak menyia-nyiakan hadiah terindah dan termahal, terbesar yang manusia bisa terima, yaitu Juru Selamat. Kami bersyukur buat kelahiran-Mu Yesus, tapi juga kehidupan-Mu. Engkau hidup sempurna ganti hidup kami yang berantakan dan mati sebagai tumbal menggantikan kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Dan biar pesan ini kami bawa kepada seluruh dunia. Karena Engkau Juru Selamat dunia. Bukan Juru Selamat orang Kristen doang. Roh Kudus beranikan kami, mampukan kami, berikan kami hikmat. Untuk keluar dari persembunyian dan bersinar dimanapun kami berada dan ditempatkan di setiap platform yang dipercayakan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan datang kepadamu. So let there be light, supaya terang itu hadir di hidup kami. Kami bersyukur. Bersyukur selamanya. Karenamu ya Yesus. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Percaya Roh Kudus tetap berbicara bahkan ketika hamba-Mu udah berhenti berbicara. Roh Kudus bantu kami. Dalam nama Yesus terima kasih Bapa. Amin. God bless you. Merry Christmas. Shalom teman-teman dari Universitas Gunadarma. Apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih udah dikasih kesempatan untuk aku bisa hadir menemani teman-teman semua walaupun dari rumah aja. Tapi aku percaya hadirat Tuhan tetap luar biasa. Dan perkenalkan aku Yesus Abraham. Kalau teman-teman tahu, aku Tuhan percayakan untuk boleh membuat YouTube konten di saat teduh. Dan juga banyak orang bisa diberkati. Dan Tuhan percayakan juga untuk bisa jadi vokalis di salah satu band yang namanya Ikhlas Story. Dan semuanya karena Tuhan teman-teman, aku gak tahu aku bisa sampai di sini dengan kekuatan aku sendiri. Bukan karena memang aku gak bisa apa-apa kalau dibandingkan dengan orang-orang lain. Banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih bertalenta, tapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi ya puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman semua yang mungkin udah sempat nonton konten Saat Teduh, yang udah sering dengerin lagu-lagunya Ikhlas Story. Semoga itu bisa menguatkan teman-teman, bisa menghibur teman-teman juga. Dan aku mau kesaksian dulu bahwa tema yang disampaikan pada hari ini, Let There Be Light, itu betul-betul adalah sebuah kehidupan, bukan cuma sebuah tema, karena aku ngalamin secara pribadi. Aku kenal Tuhan dari kecil memang, dan aku lahir sebagai anak pendeta, aku lahir di keluarga Kristen, dari kecil tuh aku pasti ke gereja gitu ya. Tapi aku gak betul-betul mengalami kasih Tuhan yang sesungguhnya, aku gak betul-betul mengalami terangnya Tuhan. Aku mungkin cuma melihat terangnya, tapi terangnya itu gak betul-betul ada di dalam hati aku. Gak betul-betul ada di hidup aku. Sehingga aku hanya menjadi seorang Kristen yang sangat agamawi. Yang hanya ke gereja, pelayanan. Tapi gak betul-betul hidup di dalam terang. Karena terangnya Tuhan belum betul-betul menyinari hati dan pikirannya aku saat itu. Sampai satu titik. Pokoknya hidup aku berantakan dalam arti aku hidup dalam dosa iya. Tapi aku pelayanan juga iya. Seakan-akan aku gak punya pendirian. Aku gak punya prinsip. Aku gak punya kebenaran yang seharusnya ada di dalam diri aku sebagai anak Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang gak menyerah sama kita. Dia Tuhan yang sabar sama kita. Dan itu yang aku alami walaupun aku sempat jauh banget dari Tuhan. Buat aku pribadi aku udah sempat hancur banget saat itu pas aku SMA. Dan di situ aku berasa kayak aduh kok kayaknya hidupku gak ada tujuan ya. Kok hidupku kayaknya cuma sekedar hidup. Ya udah ikut ke gereja iya, pelayanan iya. Tapi bikin dosa juga iya. Seakan-akan ya adanya di siklus itu terus kayak gak berhenti, cuma muter-muter di kesalahan yang sama, di dosa yang sama. Dan sampai satu titik aku berasa kayak Tuhan aku gelap banget nih, kayak gak ada tujuan, gak tahu masa depanku gimana, nanti ke depan mau ngapain juga gak tahu. Karena aku bener-bener gak menganggap Tuhan sebagai pribadi yang aku butuhkan, tapi hanya sebagai ritual, kebiasaan, liturgi. Sehingga aku gak betul-betul mengalami kasih dan terangnya Dia. Dan pada saat itu Roh Kudus cuma ngomong di hati aku, kamu kemana aja? Roh Kudus bilang, kamu kemana aja Yes? Di situ kayak ada pukulan keras yang kayak, wow Tuhan masih mau manggil aku balik gitu. Dan aku ngobrol sama papaku pendeta, aku tanya dia, sebenarnya dulu kita punya hubungan yang gak gitu bagus ya. Karena ya kalau teman-teman mungkin punya papa pendeta, mungkin ada yang relate, mungkin ada yang enggak. Karena pendeta zaman waktu aku masih kecil itu, papa aku sangat keras. Dan juga aku dididik untuk harus doa, harus baca Alkitab. Tanpa betul-betul mengalami kasihnya Tuhan kan. Tapi puji Tuhan seiring berjalannya waktu Tuhan pulihkan. Dan aku waktu itu ngobrol sama papaku, aku cuma bilang kenapa Tuhan masih mau manggil aku balik gitu. Karena buat
buat aku pribadi ini hal yang sangat aneh gitu ya. Dia adalah Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu, dia mampu melakukan segala sesuatu. Kenapa dia memilih untuk mengampuni kita? Kenapa dia memilih untuk memberikan kesempatan lagi sama kita yang seringkali buang menyia-nyiakan kesempatan itu? Dan papaku cuma bilang satu kalimat yang aku gak bisa, aku sampai kehabisan kata ketika dengar kata-kata itu gitu. Aku sampai nangis gak berhenti. Papaku cuma bilang, karena kamu berharga. Itu kayak, wow, itu seakan-akan ada terangnya Tuhan yang menyinari pikiran dan hati aku, yang menyadarkan aku bahwa kamu itu anakku, kamu itu kesayangannya aku. Aku gak peduli apa yang pernah kamu lalui, aku gak peduli apa masa lalumu, segelap apa itu. Tapi ketika kasihku ada di sana, semua yang tadinya gelap, semua yang tadinya kelam, semua yang tadinya kelabu, semuanya jadi indah, semuanya jadi terang, jadi bersinar lagi. Dan itu aku nangis gak berhenti, aku cuma ngerasain Tuhan peluk aku. Dan Tuhan cuma bilang bahwa ya kamu kesayangannya aku. Itu doang sih. Dan dari situ aku berubah. Jadi memang ini yang aku alami. Untuk kita betul-betul mengalami terang kasihnya Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita, kita harus menyadari siapa kita di matanya Tuhan. Karena terang itu gak akan ada di dalam kita kalau kita belum menyadari siapa kita di mata Tuhan. Hidup kita hanya akan melihat terang tapi gak menjadi terang. Hidup kita hanya akan merasakan terang itu tapi gak mengalaminya di dalam kita. Dan Tuhan rindu supaya Dia ada di dalam kita. Tuhan pengen supaya aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Dan itu bisa hanya melalui ketika kita menyadari kasihnya Tuhan di hidup kita. Ini bukan tentang kita yang mengasihi Tuhan, tapi selalu tentang Tuhan yang mengasihi kita, dan itu yang aku alami. Dan ini yang menjadi landasan aku sampai sekarang melayani Tuhan. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku kuat, bukan karena aku mampu atau aku udah hidup benar, hidup suci, enggak. Tapi justru karena Tuhan begitu baik sama aku. Dan aku tahu aku masih banyak kurangnya, aku masih banyak keterbatasan, aku masih banyak kelemahan. Dan aku perlu nempel terus sama terang itu. Karena tanpa si terang, tanpa Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Ingat bahwa kita semua hanya bintangnya Tuhan dan Tuhan mataharinya. Kita gak akan bisa bersinar dari diri kita sendiri. Karena kita hanya bisa bersinar dari terang yang Tuhan sinarkan kepada kita. So terus terkoneksi sama Tuhan, itu yang aku terus ingetin ke diri aku juga. Bahwa kita gak pernah bisa melakukan sesuatu tanpa sang terang ada di dalam hidup kita. Untuk membimbing kita, menunjukkan langkah mana yang harus kita pilih. Untuk kita betul-betul diubahkan semakin hari serupa gambarannya Tuhan. Karena itu yuk aku mau ajak teman-teman semua untuk kita datang sama Tuhan. Bawa hati kita, serahkan hidup kita sama Dia. Dia Tuhan yang baik, Dia gak pernah menolak kita. Dia selalu sabar, Dia selalu setia menunggu. Dan hari ini Tuhan mau bilang, bolehkah aku menjadi terang di dalam hidupmu? Bolehkah aku menjadi terang di dalam hati dan pikiranmu? Dan hari ini kita datang sama Tuhan, bawa hati dan hidup kita. Supaya terangnya yang mulia menjadikan kita berharga dan lebih indah lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di
di dalam hidupku dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kepadamu Tuhan. Kau sumber cahaya hidupku Tuhan, Kau sumber pengharapanku, Kau sumber kedamaianku Tuhan, Kau sumber terang, Kau sumber damai, Kau sumber segalanya, Yesus Tuhan. Oh datanglah, oh datanglah ya Roh Kudus. Jadikan kami mulia, jadikan kami mulia, berkenan bagi-Mu Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biar terang-Mu menyinari hati dan pikiranku, ubahkan hidupku Tuhan, pulihkan hatiku Tuhan. Kau hadir, Kau hadir di dalamku, Kau hadir, rubah hatiku Tuhan. Oh, masa laluku mungkin kelam, masa laluku mungkin menyakitkan, namun Kau datang memulihkanku. Oh,
Mungkin hatiku penuh kekecewaan dan pikiranku penuh dengan ketakutan. Namun semuanya berubah di saat Kau hadir, memenuhi hatiku terang yang ajaib, yeah. Terang yang ajaib. Tak ada yang tersembunyi bagimu, setiap sudut hatiku Kau melihatnya Tuhan. Pulihkanlah, yes. Pulihkanlah, pulihkanlah Tuhan alam bawah sadarku. Oh pulihkanlah, oh lepaskanlah Tuhan, bebaskanlah Tuhan. Oh yeah. Sinari hati pikiran kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Celikan kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin, amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada oh yang tiada pernah berhenti. Yes Lord, ajarkan kami kasih-Mu, ajarkan kami Tuhan
terangi kami Tuhan. Sentuh hatiku, sentuh batinku Tuhan, sentuh hatiku, oh, sentuh batinku Tuhan. Hati kami terbuka untukmu, hati kami terbuka untukmu. Mari buka hati kita buat Tuhan, izinkan Dia hadir, izinkan Dia hadir. Selidiki hati kami dengan terang kasih-Mu. Selidiki hati kami dengan terang kasih-Mu Tuhan. Oh, benahilah rumah-Mu ini. Oh, jadikan kami seturut rancangan-Mu, seturut kehendak-Mu. Ambillah sesuatu yang tak Kau kenan di dalam hatiku, agar tubuhku ini, agar hatiku ini dan pikiranku ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Ubahkan kami, terangilah, sadarkan kami, jelikan mata batinku untuk melihat-Mu, melihat-Mu. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jamah setiap kami Tuhan, biar terang kasih-Mu mengubahkan kami, menjadikan mata hati kami yang mungkin selama ini tertutup, yang mungkin selama ini kami sulit untuk melihat kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tapi biar terang-Mu membukakan mata kami untuk menyadarkan kami Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau baik di dalam hidup kami. Dan kami undang Kau hadir Tuhan, untuk datang memperbaharui hati dan pikiran kami,
supaya penuh akan kasih-Mu, Pak. Supaya penuh akan dengan kebaikan-Mu, penuh dengan rancangan-Mu yang sempurna buat setiap kami, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Jesus. Di hidup kami, di hati kami, Tuhan, kami serahkan bagi-Mu. Kami adalah terang-Mu, kami adalah alat-Mu. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Mengampuni seperti Engkau mengampuni kami, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Saat ini kita mau sama-sama mengucapkan deklarasi, yaitu janji dan komitmen kita di hadapan Tuhan atas firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar. Sebelumnya, saya mau membacakan firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan ini mengajarkan kalau di dalam setiap perkataan kita ada kuasa. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama mengucapkan perkataan yang baik. Baik bagi diri kita maupun juga bagi orang lain. Karena kita percaya perkataan kita ada kuasanya. Nah, kita sama-sama mengucapkan deklarasi. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk membacakan dengan penuh keyakinan dan dengan penuh iman kepercayaan kalau perkataan yang kita ucapkan punya kuasa. Sama-sama ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan untuk mendeklarasikan bahwa pertama, kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus telah lahir mengambil rupa seorang manusia dan menjadi terang itu sendiri. Masuk untuk menerangi dunia yang tak berpengharapan ini. Kristus menjadi satu-satunya pengharapan yang dapat menyelamatkan dan menjadi benih di dalam tanah hati kami, sehingga tidak ada roh perbudakan yang menyebabkan ketakutan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan sendiri, sehingga kami hidup di dalam terang kebenaran karena kami menyadari Yesus adalah terang. Kedua, kami adalah tentara yang Tuhan persiapkan di akhir zaman ini. Kami adalah tentara yang selalu taat dan takut akan Tuhan. Semua karakter kami diperbaharui dan digantikan dengan karakter Kristus, sehingga kami mempertahankan dan menjaga kelakuan menurut kebenaran firman-Nya. Ketiga, kami hari ini berdiri di hadapan Tuhan. Kami percaya kami siap diutus untuk melayani Tuhan dengan terang-Nya, menjadi tentara yang kuat, tentara yang besar, setia, memiliki kasih dan kerendahan hati. Karunia-karunia, hikmat, pengertian akan Kristus yang benar kami terima hari ini. Kami akan terus bersatu menjadi saksi Kristus dalam menyatakan kebenaran firman dan membawa kesatuan tubuh Kristus. Kami diberkati dan dimampukan untuk tetap berdiri sampai Tuhan datang kedua kalinya dan kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Apa yang kami katakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Snow-covered rooftop, lights on the trees. The sound of singing I hear down every street. Families have gathered from miles away. Oh, Merry Christmas, it's Christmas Day. See that old tree down Catholic. Those lights keep shining. It's always the same. We hear the church bells ring out to say, oh, Merry Christmas, it's Christmas Day. Oh,
It's Christmas Day. The stockings decorated with green and red. May the cookies for old Santa, may the runway for his lamb. Singing carols on the sleigh ride, gather around the manger scene. Open presents, read the letters, and together we will sing. Joy to the world, for every nation, for every boy and girl. Let's light the candle, for peace we pray. Oh, Merry Christmas, it's Christmas Day. It's Christmas Let's light the candle, for peace we pray. Oh, Merry Christmas, it's Christmas Day. Oh, Merry Christmas, it's Christmas Day. Christmas May the cookies for old Santa, may the runway for his lamb. Singing carols. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk meminta berkat lebih banyak, tapi untuk meyakinkan diri kami, mengingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk mengingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir orang Kristen diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan itu kerinduan kami yang terutama, Tuhan. Untuk kami bisa bersinar dimanapun Kau tempatkan kami. Sehingga orang bisa melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Orang bisa datang kepada Kristus. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dimanapun kami berada ditempatkan, sehingga bisa jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami. Karena kami tahu nggak ada gunanya jadi anak yang jago kebaktian di persekutuan, di gereja, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Jadikan kami berkat di rumah, di keluarga kami pertama. Di lingkungan kami tinggal. Di tempat sekolah kami belajar, kuliah, universitas kami kuliah. Di tempat nanti one day kami akan bekerja, berusaha. Di gereja, di negara ini, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan. Jadikan kami berkat. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dan biar kami bawa kemerdekaan yang telah memerdekakan kami. Biar jadi kesaksian kami hanya tentang Kristus. Sehingga siapapun yang berjumpa dengan Kristus melalui kami bisa dimerdekakan seperti kami. Disembuhkan, dilepaskan, diperbaharui, diselamatkan. Thank you, Lord. Makasih ya Tuhan. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh itu tinggal di dalam kami. Roh yang memampukan kami untuk tidak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan membawa kemuliaan bagi nama Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Untuk membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu, semua yang telah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, telah diberkati yang siap, rindu, dan rela untuk menjadi berkat dengan keluar dari persembunyiannya. Dan berbuat baik di luar sana, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus semuanya berkata, Amen. God bless you. Merry Christmas. Ya, kita sama-sama bersuka cita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang mau menabur di dalam bentuk persembahan Natal, teman-teman bisa mengirimkannya di nomor rekening ataupun OVO yang tertera di layar kaca di bawah ini ya. Dan bukti transfer juga dapat dikirimkan ke Google Form absensi yang terletak di description box.
Saya mengucapkan terima kasih kepada setiap teman-teman yang sudah mendukung kegiatan ini, baik dalam bentuk dukungan doa, dana, tenaga, waktu, pikiran, sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Saya berdoa agar malam hari ini kita sungguh-sungguh membawa suatu perubahan, memiliki hati yang mau terus peduli dengan orang lain, sehingga melalui kehidupan kita, nama Yesus Kristus terus dikenal. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai bertemu lagi di perayaan Natal tahun selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dadah! Terkadang hidup yang ku jalani penuh dengan onak duri, namun Tuhan kuatkan. Terkadang apa yang ku alami tak seperti yang ku ingini, namun ku mau mengatakan justru dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahanku kuasa-Mu menjadi sempurna. Terkadang apa yang ku tak seperti yang ku ingini, namun ku mau mengatakan justru dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Kuasa-Mu